para pemirsa ATV dimanapun Anda berada, khususnya anak-anakku, peserta didik yang beragama Hindu di Kota Batu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan acara ada kelas di ATV dengan matkul agama Hindu. Tetapi sebelum itu, anak-anak dan para pemirsa ATV, saya akan menyajikan sebuah tembang Jawa Timuran, yaitu Jula Juli. Sarapan bubur ngombene kopi, kopi digawe gelase keri. Ayo dulur aja nganti lali, acarane ada kelas di ATV. Iki wancine matkul agama Hindu. Tekan becino bumi aji, ayo diwiwiti salam panganjali. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam. Anak-anak yang berbahagia, para pemirsa ATV dimanapun Anda berada. Ya, itu tadi adalah sebagai awal, yaitu tembang Jula Juli yang senantiasa harus kita uri-uri sebagai salah satu generasi budaya bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Atman dan Brahman. Adapun tujuan dari kita belajar Atman dan Brahman pada hari ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara Atman dan Brahman dengan menggunakan bahasa kalian sendiri tentunya ya. Kemudian kalian nanti bisa menguraikan upaya-upaya yang untuk mengenal Atman dan Brahman itu secara tepat. Nah, sebelum itu anak-anak, mungkin anak-anak sudah pernah membaca atau mungkin sudah kemarin sudah membaca konsep atau mengenal konsep tentang Atman. Apa itu Atman? Apa itu Brahman? Lalu bagaimana hubungan antara Atman dengan Brahman itu sendiri? Nah, tentu kalau kita mau menggali konsep tentang Atman itu tidak terlepas dari kata Atman dan kata Brahman itu sendiri. Kata Atman, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Atman itu adalah salah satu daya hidup yang ada di alam semesta ini. Dari kata Sanskerta an, yang artinya nafas atau hidup. Jadi Atman itu adalah daya hidup. Sementara Brahman itu adalah dari kata briha mana, dia yang mengembangkan kehidupan atau yang menjadi sumber hidup itu sendiri. Jadi Atman itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia bolehlah dikatakan atau disepadankan dengan roh yang manjing di dalam tubuh kita. Kemudian Brahman itu adalah yang memberikan atau yang menjadi sumber hidup dari roh itu sendiri, atau yang meniupkan kehidupan dari roh itu sendiri. Nah, bagaimanakah sebenarnya hubungan antara Atman dengan Brahman itu? Nah, mungkin kita bisa coba amati video yang ini anak-anak. Ya. Ini adalah video yang berjudul Gagal Mati. Ya.
sebuah video animasi yang menceritakan tentang orang yang gagal mati. Di sana diceritakan ada orang yang kecelakaan, kemudian dia masuk ke UGD, ya itu lihat ada pencabut nyawanya ya, kalau kita mengenal sebagai Betara Yamanya. Nah, itu sudah mengendus orang atau korban yang tadi mengalami kecelakaan. Ya, itu sepertinya mau mencabut rohnya ya, mencabut atmannya. Nah, kita lihat di sana yang akan mencabut nyawa atau dewa pencabut nyawanya ini mencoba untuk mengambil ya roh atau atman dari si korban tadi. Tetapi keburu ketahuan dari tenaga medisnya. Kemudian diberikan pertolongan, ya. Nah, dewa pencabut nyawanya masih nginceng di sana ya, masih melihat. Kita lihat. Nah, kemudian setelah beberapa saat, ya, dia merasa, oh ini orangnya sudah mati. Menurut tenaga medisnya ini, pikirnya. Nah, kelihatan di sana sudah dijemput oleh Betara Yamonya di sana, ya. Ya, itu kelihatan rohnya atau atmanya sudah mau diambil. Ya, sudah mau diambil. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ya, ternyata ada kejadian yang di luar ya kodrat manusia atau di luar keinginan manusia ya. Yang tadi atman yang sudah dibawa oleh Sang Hyang Yamadipati tadi akhirnya bisa kembali lagi kepada badan atau orang yang memiliki badan tadi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, padahal itu atman atau rohnya sudah dibawa oleh Sang Hyang Yamadipati. Akhirnya, ya, atas kejadian itu, atmannya tadi kembali ke badannya. Ya, kembali ke badannya. Ini. Ya, walaupun itu tidak menggambarkan secara real tentang Atman dan Brahman, ya, tetapi setidaknya seperti itulah ya hubungan antara Atman dan Brahman. Anak-anak dan para pemirsa ATV dimanapun Anda berada, ya, lalu bagaimanakah sebenarnya hubungan Atman dan Brahman yang kita kenal di dalam agama Hindu atau yang terdapat di dalam sastra dan susastra Hindu? Tentu nanti akan kita jelaskan atau akan kita pelajari setelah yang lewat berikut ini.
anak-anakku sekalian, ya, tadi anak-anak sudah lihat tentang video yang menggambarkan bagaimana hidup dan kehidupan itu sendiri, atau di situ digambarkan dengan video gagal mati tadi. Nah, sumber dari kehidupan itu sendiri disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 10, Sloka 8. Mari kita membaca. Ya. Aham sarvasa pabawo. Aku adalah asal muasal dari segala yang ada. Matah sarvam prawartate. Dari aku lahirnya segala sesuatu ini. Iti matwa bajantemam. Dengan mengetahui hal ini, Buddha bahwa saman witaha. Jadi orang-orang yang bijaksana akan memujaku dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita menyadari, memahami bahwa sumber kehidupan itu adalah ada yang lebih besar, yang disebut sebagai Brahman. Ketika kita memahami itu, maka saya yakin sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki akal dan budi, maka kita akan bisa memujanya dengan sepenuh hati. Nah, sesungguhnya di dalam teks Upanishad dikatakan bahwa Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atman hakikatnya itu adalah tunggal. Bahwa dikatakan Atman itu merupakan percikan terkecil dari Brahman. Kalau diibaratkan seperti di dalam teks-teks Upanishad, itu Brahman dan Atman itu ibarat setetes air yang diambil dari samudra. Ya, ketika air diambil dari samudra, maka rasanya asin, sama dengan air yang ada di laut atau samudra itu. Tetapi jangan pernah mengatakan bahwa air yang kita ambil setetes ini adalah samudra, bukan. Beda antara air yang setetes dengan air yang ada di dalam lautan yang luas. Itulah bedanya kita dengan Brahman. Tetapi secara unsur-unsurnya, secara sifat-sifatnya, sebagaimana yang anak-anak sudah pelajari di dalam tentang sifat-sifat Atman, itu sama. Bahwa Brahman, Atman, Aikyam itu tunggal. Ketika Brahman tidak bisa terbakar oleh api, adahya sama, Atman juga tidak terbakar oleh api. Ketika Brahman tidak terbasahkan oleh air, acesya, maka Atman pun juga sama, dia tidak terbasahkan oleh air, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa esensi kemanunggalan dari Atman dan Brahman. Kalau orang Jawa mengatakan, itulah yang namanya manunggaling kawula kelawan Gusti. Nah, kemudian kalau kita menyadari, ketika kita sudah menyadari bahwa esensi dari kita itu hakikatnya tunggal dengan Brahman, maka tentu sebagai manusia yang baik, kita harus berupaya untuk mengenali diri, mengenal Atman yang ada di dalam diri kita. Karena kita meyakini bahwa tubuh kita yang berupa badan kasar atau stula sarira, itu terdapat unsur yang halus atau suksma sarira, di mana di dalam suksma sarira itu ada daya hidup yang kita sebut sebagai Atman. Kalau kita tidak menyadari daya hidup yang ada di dalam diri kita, maka jangan harap kita akan bisa mendapatkan kesadaran yang kita sebut sebagai kesadaran budi. Karena kesadaran budi itu akan muncul manakala kita sudah bisa mengenal Atman di dalam diri kita. Nah, dalam agama Hindu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengenal Atman dan Brahman. Ada 4 upaya yang disebut sebagai catur marga atau catur marga yuga. Catur itu 4, marga itu jalan. Jadi ada 4 jalan untuk mengenal baik Atman maupun Brahman. Nah, yang pertama, cara yang pertama, jalan yang pertama adalah jnana marga. Jnana itu pengetahuan, marga itu jalan. Jalan pengetahuan. Dengan cara apa? Kita melihat, membaca, dan memahami isi kitab suci. Maka di sanalah kita akan bisa mengenal
siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Oleh karena itu, jnana ini harus dilakukan dengan apa? Ya dengan mengetahui tadi, dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah dengan bhakti marga, yaitu jalan pengabdian, jalan kebaktian, yaitu dengan cara kita berbakti dengan tulus kepada yang widiwasa, pada Tuhan yang Maha Esa. Jalan yang ketiga itu adalah jalan karma atau karma marga, di mana jalan karma marga ini ditempuh dengan cara berbuat baik, dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang positif, maka kesadaran budi itu akan secara otomatis mengalir dalam diri kita. Ibaratnya inner beauty itu akan tampak. Vibrasi yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu berpikir positif, berkata positif, dan berbuat positif, itu akan tampak pada vibrasi yang atau aura yang ada di dalam mungkin wajah kita atau tubuh kita. Kemudian yang keempat, jalan yang keempat adalah dengan cara yoga marga. Yoga itu apa? Dengan jalan kontemplasi, dengan jalan meditasi, dengan jalan samadhi yoga. Bahwa kita sebagai umat Hindu, kita juga diajari untuk bagaimana kita mengheningkan cipta, ngeningake rasa, cipta rasa, karsa nutup babanawa sanga. Atau kalau dalam bahasa agama itu sering disebut sebagai dhyana dan dharana yoga. Nah, ini adalah salah satu cara juga yang tentu tahapan-tahapannya ini harus disesuaikan dengan umurnya. Bagi mereka yang usianya masih anak-anak, ya silakan dengan karma bakti yoga. Bagi mereka yang sudah usianya mungkin sudah tatarannya sudah memiliki tingkat kedewasaan berpikir, silakan melaksanakan yoga, samadhi, dengan meditasi dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan aktivitas ini, kalau tidak ada bimbingan guru, maka nanti tentu akan juga bisa berbahaya. Mengapa? Karena samadhi yoga itu tidak sembarangan. Artinya perlu ada bimbingan guru-guru spiritual yang mampu mengarahkan kita untuk mengenali siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Siapakah Atman dan siapakah itu Brahman. Nah, jalan yang 4 tadi, anak-anak, kalau sudah kita lakukan dengan baik, maka secara tidak langsung atau secara berangsur, kita akan bisa mengenal Atman yang ada dalam diri kita. Ketika sudah mengenal Atman dalam diri kita, maka yang terjadi adalah pancaran dari sinar suci beliau itu akan memantul dalam tubuh kita. Sebagaimana disebutkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, bahwa bayangan bulan itu akan tampak pada tempayan yang berisi air, tetapi airnya itu jernih. Kalau airnya jernih, maka bayangan bulan itu akan tampak dengan jelas. Tetapi nek banyune kotor, banyune butek, tangeh lamun awake dhewe bakal nemai sing kasebut wayanganing Gusti Kang Akarya Jagat atau bayangan dari Yang Widi itu. Mustahil. Ya, kenapa? Karena hati kita masih kotor, pikiran kita masih kotor. Seperti ibaratnya tempayan berisi air kotor tadi. Jangankan setitik dari bulan, ya. Mungkin sinarnya saja tidak akan tampak. Kenapa? Karena tertutupi oleh kotoran-kotoran yang ada di dalam tempayan. Nah, seperti itulah hendaknya kita memahami bahwa yang paling penting di sana adalah bagaimana menjernihkan pikiran kita dulu, manah kita, menjernihkan hati kita, ya, menjernihkan budi, kesadaran kita, dan dari sanalah nanti akan tampak yang namanya sinar atau pantulan dari sinar Brahman itu sendiri. Ketika Atman di sana sudah bersinar, ya, sudah tampak cahayanya, maka bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin kita juga akan memiliki kekuatan yang hampir, ya, yang mirip, ya, seperti juga kekuatan Brahman. Makanya tidak heran kalau orang dulu itu bisa mabur tanpa ilar, bisa meletik tanpa sutang, ya.
Itu kenapa? Karena mereka memiliki daya Brahman, daya kekuatan yang ada di dalam dirinya. Nah, anak-anak dan para pemirsa ATV dimanapun Anda berada, lalu bagaimanakah seyogianya setelah kita mengenal Atman dan Brahman itu? Maka nanti akan kita bahas selepas selingan yang berikut ini.
Anak-anak, tadi Pak Mes sudah menjelaskan tentang 4 jalan atau catur marga ya, yang perlu kita lakukan untuk mengenal siapa itu Atman dan siapa itu Brahman. Nah, lalu bagaimanakah kita menyikapinya? Ya, saya akan coba tampilkan sebuah teks Jawa dari tembang Dandang Gulo. Ya, saya akan nyanyikan. Kawruhana sejatine ngurip, ketahuilah hakikat dari hidup itu. Urip ira haneng alam dunya, hidup di dunia yang fana. Prasasat mung mampir ngombe, jika diibaratkan seperti orang yang singgah untuk minum. Upama peksi mabur oncat saking kurungan neki. Kalau diibaratkan seekor burung yang terbang, peksi yang mabur, oncat saking kurungan neki, yang keluar dari sarangnya, pundi pencoan benjang, kemana si burung tadi akan hinggap? Yokong si kaliru. Jangan pernah sampai si burung tadi keliru di mana dia akan hinggap. Upama wong lunga sonjo, jika diibaratkan orang yang mungkin bertamu ke tetangganya dalam rangka anjang sana, jan sinanjan ora wurung bakal mulih. Ketika mereka saling kunjung dan mengunjungi, ya, tidak lain pun mereka juga akan pulang ke rumah masing-masing. Mulih mulomu landio, maka dia akan kembali ke asal muasalnya dia. Kita menyadari bahwa Atman tadi sudah dikatakan bahwa Atman kita berasal dari Brahman. Dan suatu saat Atman ini juga akan kembali kepada Sang Brahman, kepada Sang yang memberikan daya hidup itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika nanti Atman itu sudah lepas dari badannya, seperti yang diibaratkan di dalam video animasi tadi, maka jangan pernah salah sampai Atman itu nanti akan mengarah kemana. Kalau dia tidak kembali kepada Sang Brahman, artinya apa? Sang Atman itu sendiri adalah sudah salah pilihannya, atau mungkin salah arahnya, atau salah sasarannya. Oleh karena itu apa? Maka yang harus kita lakukan adalah menyadari keberadaan itu dan ya setidaknya kita menyiapkan diri anak-anak. Ya, menyiapkan diri. Dengan cara apa? Ya dengan 4 jalan yang tadi sudah Pak Mes sampaikan. Mana yang anak-anak bisa lakukan, mana yang sampean bisa lakukan, lakukan. Ya, sedikit pun jalan itu kita upayakan di dalam kehidupan kita, maka sedikit itu pula atau setidaknya jalan itu nanti akan memberikan pengaruh yang baik, pahala yang baik untuk diri kita. Dan itu nanti yang akan menjadi penerang di dalam kehidupan kita ketika saatnya nanti Sang Yamadipati nanti akan menjemput kita
Oleh karena itu disinilah yang harus kita siapkan anak-anak. Nah tentu kalau kita dalam kapasitas anak-anak sebagai seorang pelajar yang masih memiliki jangka yang sangat panjang, ini adalah sebagai pengiling-iling. Ini adalah sebagai pengingat bahwa ketika hidup ini kita bisa mati kapanpun. Kita bisa, atman kita bisa lepas kapanpun. Molo, beboyo, ya, rogo, sengoro, itu bisa datang kapanpun. Oleh karenanya apa? Yang kita lakukan adalah kita bersiap dan berserah diri kepada Yang Kuasa, kepada Tuhan Sang Yang Widiwasa. Kalau kita sudah siap dengan itu, ya kapanpun kita tidak tahu namanya umur ya manusia, kita tidak ikut mengatur. Oleh karenanya ketika kita sudah siap, kapanpun ketika nanti tiket pesawat kita sudah datang kepada kita akan siap anak-anak. Nah, itu adalah sebagai bekal. Makanya dikatakan tadi sebagai sanguning urip, ya, sanguning urip. Kenapa? Karena di dalam kekawin atau di dalam Pustaka Suci Weda dikatakan bahwa Norana Mitra Manglowehana Waraguna Maruhur. Tidak ada teman yang baik selain pengetahuan. Pengetahuan suci maksudnya ya, pengetahuan agama. Kalau teman yang kita kenal di Facebook kan, itu bisa PHP. Ya, teman sekelas atau satu permainan, itu bisa saja kita dibohongi. Atau mungkin teman hidup kita, itu juga bisa meninggalkan kita. Tetapi teman yang disebut sebagai ilmu pengetahuan Dharma, itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai kapanpun. Siapa yang menjadi sumber dari teman pengetahuan yang disebut sebagai Dharma tadi, hanya satu, yaitu Brahman. Orang Jawa mengatakan, itulah manunggalnya suksmo sejati yang ada di dalam diri kita dan suksmo kawekas beliau yang memberikan kehidupan itu. Kalau ini sudah bisa kita pahami anak-anak, maka kita akan bisa melihat atau bisa memahami, mengetahui pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan Dharma itu sendiri. Saya kira sebagai umat Hindu kita memiliki kewajiban untuk senantiasa belajar belajar terus-menerus taki-taki ning sewaka gunawidya. Kita memiliki kewajiban untuk terus belajar belajar Weda, belajar tentang Dharma, belajar tentang sinau tentang bab tata susila dan sebagainya. Itulah yang akan menjadi bekal kita yang sesungguhnya anak-anak. Jadi itu juga yang akan membangun karakter atau yang kita sebut sebagai sikap atau tata susila yang baik di dalam kehidupan kita. Karena sepandai-pandainya orang kalau tidak memiliki karakter yang baik, maka justru dia akan bisa membahayakan di dalam kehidupan manusia. Oke, anak-anak, setelah ini Pak Mis akan menyampaikan sedikit tentang bagaimanakah kita mengenal Brahman, mengenal Atman itu melalui sebuah pertanyaan atau asesmen yang nanti kita jawab bersama-sama, tetapi selepas yang lewat berikut ini.
Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami hubungan antara Atman dan Brahman dan upaya-upaya untuk mengenal Atman dan Brahman itu sendiri? Ya, saya yakin kalian pasti sudah paham. Oke, untuk menguji tingkat pemahaman kalian terkait dengan hubungan antara Atman dan Brahman, Pak Mis akan memberikan satu soal. Ya, satu soal uraian, coba nanti kita analisis bersama-sama. Berikut soalnya. Bacalah teks berikut. Sore itu, Budi pergi ke toko buku untuk membeli buku referensi terkait tugas dari gurunya. Setelah mendapatkan yang dia cari, Budi pun segera bergegas pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore dan waktunya melaksanakan Trisandhya. Dalam perjalanan pulang, Budi melihat seorang ibu terjatuh dari sepedanya. Ia pun segera menolongnya dan mengantarkan sang ibu ke puskesmas terdekat. Dari cerita di atas, ajaran catur marga manakah yang sudah diterapkan oleh Budi? Jelaskan argumentasi kalian. Coba anak-anak, siapa yang kira-kira tahu atau bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, jadi soal ini adalah soal uraian yang mencoba untuk menggali kemampuan berpikir kritis kita. Coba, tadi kita masih ingat ada 4 catur marga, yaitu karma marga, bakti marga, jenana marga, dan yoga marga. Dari cerita itu, yang bisa terlihat adalah 1 toko buku, berarti terkait dengan jenana marga. Kemudian Trisandhya itu terkait dengan bakti marga. Menolong itu terkait dengan karma marga. Nah, pertanyaannya adalah yang sudah diterapkan oleh si Budi tadi. Kalau Trisandhya apakah sudah? Belum, karena dia belum sampai rumah dan masih di jalan setelah membeli buku, kemudian dia menolong ibu-ibu. Maka yang sudah pasti dilakukan oleh si Budi di dalam cerita tadi ada 2, yaitu yang pertama adalah jenana marga yang terkait dia membeli buku untuk menambah pengetahuannya. Yang kedua adalah karma marga. Walaupun di sana ada kalimat tentang Trisandhya, tapi Budi belum melakukan Trisandhya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah 2, yaitu jenana marga dan karma marga. Kalau anak-anak menjawab bakti marga, maka di sana masih belum sempurna. Artinya mungkin masih 50%. Jadi itulah anak-anak ya. Semoga soal ini bisa memberikan pencerahan atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Dari yang Pak Mes sudah sampaikan tadi, ya, maka kini kita pun tahu, ya, anak-anak pasti tahu bahwa Atman adalah percikan terkecil dari Brahman. Atman itu sebagai daya hidup, sementara yang memberikan daya hidup itu adalah Brahman. Nah, kita sebagai umat Hindu bisa melakukan upaya-upaya untuk mengenal Atman dan Brahman itu dengan cara apa? 4 jalan yang Pak Mis tadi sudah sampaikan, yaitu catur marga yang terdiri atas karma marga, bakti marga, jenana marga, dan yoga marga. Silakan kalian bisa melaksanakan, mengaplikasikan, mempraktekkan dari ke-4 marga itu tentu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kalian masing-masing. Sebagai pelajar, bagaimana, sebagai anak di rumah bagaimana, mungkin sebagai teman di dalam pergaulan itu seperti apa dan sebagainya. Dan ini yang harus dikedepankan adalah karakter yang positif tadi. Semakin kita menumbuhkan karakter positif tadi, maka akan semakin mudah kita mengenali diri kita, mengenali Atman yang ada di dalam diri kita. Oke, anak-anak dan para pemirsa ATV yang ada di rumah, ya,
dengan melihat apa atau mendengar dan menyaksikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, silakan anak-anak kalian nanti memberikan komentar, refleksi ya, yang melalui channel YouTube ada kelas di ATV, di sana sudah ada scan QR-nya, silakan di scan QR itu akan menuju ke channel ada kelas di ATV. Bagi 10 komentar yang terbaik, nanti Pak Mis akan memberikan hadiah berupa e-book yang sudah Pak Mis tulis. Ya, kebetulan Pak Mis sudah menulis 18 buku yang ber-ISBN. Ada Panggugah Jati, Handbook Hindu Dharma di Nusantara, ada Piawai Bergawai, ada Tata Bahasa Sansekerta, ada Niti Sastra, dan ada juga Tata Bahasa Jawa Kuna. Dan ada banyak buku-buku yang lain yang nanti akan Pak Mis hadiahkan kepada anak-anak yang sudah memberikan komentar berupa refleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Bagaimanakah menurut kalian pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini? Apakah atau adakah pengetahuan-pengetahuan baru yang sudah kalian terima atau kalian serap pada hari ini? Lalu bagaimana sikap selanjutnya yang akan kalian lakukan mungkin setelah menyimak dan mendengarkan serta melihat tayangan video pembelajaran ini? Silahkan ditulis di dalam kolom komentar yang ada di sana. Yang terbaik, 10 yang terbaik pasti akan mendapatkan hadiah berupa e-book tadi. Oke, sebagai penutup pada sesi kali ini anak-anak, saya akan menyampaikan sebuah quote dalam bahasa Jawa. Lamun sira durung bisa antuk kasampurnaning urip, tangeh lamun sira bisa nemai kasampurnaning pati. Artinya apa? Kita tahu bahwa Atman Brahman adalah daya hidup dan sumber hidup. Oleh karena itu, kita harus menghidupkan itu di dalam diri kita sehingga di sanalah kita bisa mencapai kasampurnaning urip atau kesempurnaan hidup. Dengan kesempurnaan hidup itu, maka nanti jalan untuk kesempurnaan pati kita pada saat kita meninggal akan terbuka dengan lebar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini anak-anak. Semoga apa yang Pak Mis sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan juga para pemirsa ATV semuanya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan panutup Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Matur nuwun.